karunia dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video yang sekarang itu cara packing atau kirim entok ke luar daerah, keluar provinsi, keluar kota. Nah, ini kondisi penutup. Jadi penutupnya ini pakai karung yang hemat dan awet. Nah, saya di sini kurang kuat, jadi untuk menempelkannya cukup pakai staples kayak gini. Bagian sini-sini juga supaya jangan sampai kebuka dan ada masalah di pengiriman. Soalnya nanti berabe kalau bikin kotor di pengiriman juga, nantinya kita ke depannya bakal jadi susah. Cukup segini, dan ini kemungkinan di dalam pengiriman juga si entok bakal membuang kotoran, makanya kita pakai untuk bagian alasnya supaya nyerap kotoran dan nggak tercecer. Pakai potongan kertas kayak gini cukup. Jadi ini cuma untuk meredam aja, jadi supaya si kotoran itu cepat kering. Dan karena kalau kotoran nggak cepat kering itu amoniaknya bisa berbahaya buat si entok sendiri. Dan usahakan untuk alas ini jangan pakai jerami, karena jerami itu efeknya adalah si jerami itu kan biasanya masih berproses, jadi masih ada perubahan fermentasi secara alami lah. Belibet. Efek sampingnya atau efek negatifnya dari si jerami itu menimbulkan hawa panas ya, karena proses fermentasi yang secara alami itu. Nah, sebaiknya hindari pakai jerami, jadi kita pakai bahan-bahan yang sudah tidak berubah ya, contohnya di sini kertas. Nah, terus karena pengiriman itu memakan waktu, dan biasanya itu paling cepatnya 1 hari kalau antar provinsi untuk makanannya. Terutama kalau misalkan yang kecil nggak boleh dipuasain. Kalau dipuasain biasanya entok yang sampai itu jelek kondisinya. Biar tetap makan tapi repot mikirin minumnya gimana nih, dikasih pisang yang udah matang. Asan lah wir, asan lah masuk. Tutupnya mana bawa ya tadi. 2 lah cukup kalau untuk 1 ekor doang, jadi taruh aja. Jadi kalau si pisang juga berguna untuk mengurangi dehidrasi selama perjalanan, selain menahan lapar untuk sementara. Jadi kalau misalkan kita kasih pur, ya mau nggak mau harus dikasih air minum. Nah, air minumnya itu kan susah, pasti tumpah-tumpah dalam kondisi pengiriman seperti ini. Makanya hematnya bisa pakai pisang, bisa pakai sawi, kangkung juga bisa. Pokoknya antara sayur-sayuran dan buah-buahan lah, silahkan pilih sukanya pakai yang mana. Terus nah, ini nanti perlakuan sentok sebelum dikirim supaya aman di dalam perjalanan. Nah, ini yang gede itu yang bakal dikirim. Jadi kalau yang sebelum dikirim itu usahakan jangan kita langsung ambil dari area umbaran, tapi harus beberapa hari di area, ya katakanlah area karantina seperti ini. Dan kenapa? Pertama kan di area umbaran itu tempatnya luas, terus pindah ke sini agak sempit, nanti kita pindah ke box itu lebih sempit lagi. Nah, itu paling tidak untuk membiasakan diri si entok
supaya tidak terlalu gerapakan lah nanti di dalam packingan. Dan selama masa karantina ini sebelum dikirim makanan, jadi itu makanannya dikasih pur dulu, pur yang untuk pedaging, karena memang ini kan bukan pengiriman sejam 2 jam gitu. Pasti si entok tuh dalam kondisi puasa selama perjalanan. Kajan. Makanya mau nggak mau kalau misalkan dia di jalan puasa, sebelum dia masuk ke masa perjalanan itu, puasa itu, kalau misalkan makanannya cukup baik, cukup bagus, ya insya Allah dia lebih kuat dan lebih nyaman di perjalanan. Dan make sure juga dia sudah minum cukup banyak. Kendalanya di dalam pengiriman dalam jangka waktu yang melebihi dari jam makan dia adalah energi metabolismenya dia terkuras habis. Satu, karena stres di perjalanan, kedua mungkin panas, yang ketiga kondisi tempat yang jauh berbeda suhu dan keadaannya. Makanya energi metabolisme pasti terkuras, dan itu alasannya kenapa saya kasih pisang. Jadi si pisang itu energi metabolismenya bagus. Nah, kenapa saya nggak pilih sayur, yaitu kenapa pilih pisang ke situ, salah satu alasannya supaya energi metabolisme tetap bagus. Ditambah lagi dalam kondisi karantina makannya dikasih makan yang bagus, jadi supaya aman lah di perjalanan. Karena kan untuk binatang hobi ini kita bukan kayak binatang yang untuk dikonsumsi. Hobi itu biasanya orang beli dengan tujuan untuk dikembangbiakan lagi. Jadi sebisa mungkin kita jaga supaya kondisinya sebagus mungkin. Dan ntar ini nanti kita kasih lihat juga pada saat kita sampai di stasiun seperti apa proses-proses pengirimannya. Dan ini sekarang kita ambil dulu entoknya. Apaan sih kira? Kala di dalam. Nah, ini kenapa ngirim cuma satu? Ini lumayan spesial entoknya. Entok kayak gini harganya 1 juta ya di pasaran, bisa lebih. Kenapa mahal? Kondisi bukan kondisi ya, jenisnya, genetiknya ini Ripple. Memang kalau dalam bentuk yang masih seperti ini belum ketara seperti apa. Untuk tujuan dikembangbiakan lagi. Ini bulunya. Harga di pasaran sekarang udah sekitar 1 jutaan lah. Memang harga yang fantastik untuk seekor entok. Tapi ya dalam hal harga untuk entok hias itu umumnya biasanya berkaitan dengan genetiknya itu sendiri. Jadi semakin langka, semakin value-nya juga semakin naik, nilainya semakin naik. Supaya lebih jelas bentar bulunya. Potong adik. Kalau dari warna ini coklat hitam. Cuma untuk genetik bulunya dia Ripple. Jadi misalkan si Ripple ini masuk ke warna silver atau masuk ke warna lain seperti kelau, hasilnya dia lebih jelas lagi.
Hah? Yang gue sih skrup gipsum tadi toolbox 2G cukup. Bagian atas packingan jangan ditutup full supaya nggak kepanasan, tetap terbuka kayak gini. Beres ya, sip lah. Tinggal nulis alamat di stasiun belah di kereta minjem spidol. Saya salah tiga. Biji 7 berarti ya.